Kalau mau lihat beliau itu buka YouTube, tulisannya Abdul Somad. Nah, nanti keluar deh ilmu-ilmu yang istimewa yang luar biasa dari beliau tercinta. Kepada yang mulia Kiai Haji Abdul Somad LCMA, waktu dan tempat kita berikan seluas-luasnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salamnya kelihatannya banyak yang sedang puasa sunat. Ibu-ibu sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jadi kalau ujungnya mesti sama semua, nggak boleh tiba-tiba ajmain. Yang sama-sama kita hormati Sahibul Bait, Sahibul Hajat, Al-Mukarram Ustadz Solmed. Sering kali jamaah di Riau salah sangka. Mereka sangka yang ceramah Ustadz Solmed, yang datang Ustadz Somad. Hari ini baru kelihatan benar, jelas fotonya. Sebentar lagi diupdate status insyaallah. Yang sama-sama kita hormati Mbak April, kemudian Al-Habaib, Al-Afadil, Al-Ulama, Al-Uzama. Yang besar tidak dapat saya sebutkan gelarnya, yang kecil tidak disebut namanya. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini yang datang jauh-jauh semua. Qarinya Ustadz Darwin Hasibuan dari Sumatera Utara. Penceramahnya Ustadz Abdul Somad di bawah Sumatera Utara, Riau. Lalu kemudian tadi di undangan saya sudah ngelihat itu ada Bang Haji Roma, kemudian ada Ustadz Somad, fotonya di bawah. Dalam bayangan saya Bang Haji akan nyanyi, saya ceramah. Ketika sampai saya kaget, loh kok Bang Haji ceramah, berarti saya nyanyi. Ini salah susun. Mudah-mudahan insya Allah, saya terus terang nggak pandai nyanyi ini. Tapi di ujung tadi yang terakhir Bang Haji tadi lagunya apa sih? Ibumu ya? Ibumu. Ibumu. Maka kita bahas judul kajiannya agar nyambung. Judulnya adalah 10 keutamaan perempuan. Kenapa Ustadz bahas perempuan? Karena saya lihat perempuan semua. Ntar kalau bapak-bapak saya robah judulnya 10 keutamaan bapak-bapak. Hebat acara kita ini, luar biasa. Saya diberikan buah-buahan, ada anggur, ada jeruk. Hebatnya tempat kediaman Ustadz Solmed, pohonnya nggak ada, buahnya ada. Tapi dibalik, ada pohonnya malah buahnya nggak kelihatan. Pohon durian. Oleh sebab itu saya nggak pandai ceramah ngalor ngidul ke orang Jawa. Ada semua orang sekali ceramah semua bisa dia bahas. Dari Obama sampai Ahok selesai. Saya hanya bahas 10 ini saja. Kalau selesai insya Allah ceramahnya selesai. Tapi dalam satu kasus saya juga pernah nggak selesai ceramah. Sebentar aja. Karena saya ngelihat ada ibu-ibu menguap 2 orang. Saya langsung berhenti. Yang menguap kumur-kumur, ini ada air banyak. Yang pertama, nanti kalau saya lupa tolong ingatkan. Yang pertama, ketika Nabi masuk ke dalam surga, maka kemudian Nabi melihat imra'atan badaratsni, ada seorang perempuan yang ingin mendahului saya, ingin melomba saya masuk surga. Maka dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama masuk surga itu laki-laki apa perempuan? Perempuan, bukan laki-laki. Tapi yang masuk pertama laki, Nabi. Tapi di antara umatnya yang masuk surga pertama adalah perempuan. Dan Nabi bertanya, kamu siapa?
Maka perempuan itu menjawab, saya adalah orang yang menyantuni anak yatim. Seorang perempuan, suaminya sudah meninggal, tapi pada saat foto acara wisuda anaknya, lalu tukang moto nanya, Bu, suaminya mana? Kata si ibu, suami saya sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Loh, kok sekarang bisa tetap bertahan? Karena saya tidak pernah merasa suami saya itu meninggal. Walaupun kami sedang buka bersama, seolah-olah papa ikut makan sama kami. Walaupun kami sedang wisuda, nggak kelihatan orangnya, tapi seolah-olah dia bersama kami. Makanya sekarang sudah disurvei, anak janda lebih banyak daripada duda. Kenapa? Karena duda biasanya begitu istrinya meninggal langsung mati. Tapi ibu-ibu bisa bertahan menyantuni anak yatim. Tapi ibu yang sudah menikah lagi, jangan minta cerai pulang dari pengajian ini. Tetap jaga santuni anak yatim. Ibu-ibu santuni anak yatim. Ya, ana wa kafilul yatim. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim. Kahataini fil jannah. Seperti ini dekatnya dalam surga. Setiap diusap kepalanya, maka setiap helai rambutnya hasanat. Kalau kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah, satu. Tapi dalam hadis itu dikatakan setiap helai rambutnya hasanat. Kebaikan. Makanya setiap nyantuni anak yatim, usap kepala. Setelah ngusap kepala, kenapa? Karena setiap helai rambutnya ada pahala. Tapi jangan dipahami hadis ini tekstual. Ada ibu-ibu yang mahamin hadis ini tekstual, yang dia usap, yang gondrong-gondrong aja. Yang gundul dia nggak usap. Ini maknanya biarpun anak yatim itu gondrong atau gundul, pahalanya sama. Jangan dia bedakan. Nanti yang anak yatim perempuan dia nggak usap. Kenapa? Pakai jilbab Pak Ustaz, nggak kena rambutnya. Maka ini sama. Maka santunilah anak yatim. Perempuan yang menyantuni anak yatim, maka dia sama dengan Nabi dalam surga. Seperti jari tengah dan jari telunjuk. Kira-kira berapa jarak jari telunjuk dengan jari tengah? Ada 10 cm? Nggak ada. Tapi beginilah dekatnya. Masa semuanya dekat dengan Nabi seperti ini Pak Ustaz? Tergantung sodakohnya. Kalau 5 juta dekat, tapi kalau 5.000 ya nonton layar tancap lah. Seperti nonton sepak bola pakai tiket. Kalau tiketnya itu tiket VVIP, very important person, itu dekat betul. Jangankan pemain sepak bola, bulu kaki pemain bolanya kelihatan. Tapi kalau dari jauh, kadang-kadang bolanya bulat, kadang-kadang bolanya lonjong. Tiba-tiba datang angin kencang, terbang layar tancapnya sekalian. Oleh sebab itu, ibu-ibu mau cepat masuk surga? Mau dekat Nabi Muhammad SAW? Mau. Oleh sebab itu santuni anak yatim. Apalagi ini sudah dekat bulan suci Ramadan. Di bulan Sya'ban, acara santunan anak yatim. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Masyaallah. Kalau Ustadz melambai, balas lambainya dengan yang lebih daripada itu. Kalau sekali, cara balasnya lebih. Udah, selanjutnya kita bahas yang keberapa? Yang kedua. Kalau saya lupa, ingetin. Kalau sudah bosan, lanjut aja. Yang ke-10 Ustadz. Yang kedua, ketika Nabi ditanya oleh sahabat, man a'aqqun nas bi husni suhbati, siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku? Apakah ustadku, apakah guruku, apakah kiaiku, apakah ayahku? Lalu Nabi mengatakan ummuka. Summa man? Ummuka. Summa man? Ummuka. Your mother, emakmu, ibumu, mbokmu. Saya belum pernah ketemu hadis yang nyuruh ustadmu, ustadmu, ustadmu. Saya manggil anak saya, hai anakku, sini, kamu harus berbakti kepada ayah. Karena nabimu pernah berkata, ayahmu, ayahmu, papamu. Belum ada. Tapi ibu. Kenapa ibu dapat 3?
Karena ibu melakukan 3 yang tidak bisa dilakukan laki-laki: melahirkan, mengandung, menyusukan. Kalau ada laki-laki yang pengen dapat 3, cobain nih yang 3. Ngandung, saya kalau disuruh ngandung 9 bulan 10 hari, ambil kelapa diikat. Menyusukan anak, melahirkan anak. Ibu-ibu zaman dulu melahirkan anak bersimbah darah, nyawa taruhannya. Bukan seperti ibu zaman sekarang, operasi sesar, melahirkan seperti lahir langsung. Nah, oleh sebab itu maka sayangi ibumu. Sayangnya saya nggak bisa nyanyi. Ibumu, sayangi ibumu. Nanti saya coba, ibu-ibu ketawa semua, saya grogi. Sayangi ibu, sayangi ibu. Kan? Keluar juga lagu saya jadinya. Maka tidak ada kemuliaan kalau engkau tidak memuliakan ibumu. Tanya orang-orang yang berhasil itu. Tanya Ustadz Solmed, tanya Mbak April, bagaimana mereka mengabdi kepada ibunya. Datang seorang nanya ke saya, Ustadz, ya, emak saya sudah tua Pak Ustadz. Umurnya berapa? 80 tahun. Terus kami beri makanan enak. Malah dia ngomong ke tetangga, anakku nggak ngasih makan. Kami belikan baju cantik bagus, dia pakai baju sobek. Ngomong, lihat nih anakku, baju yang dia beri seperti baju Valentino Rossi, yang sobek habis ngebut 120 km per detik. Gimana nih Pak Ustadz? Saya lama-lama emosi juga nih Pak Ustadz. Saya balas dengan 10 kata SMS. Orang tua seperti Quran lapuk, dibaca nggak terbaca, dibuang berdosa. Orang tua seperti Quran lapuk, dibaca nggak terbaca, dibuang berdosa. Lalu gimana caranya? Diam aja, nikmati sampai hilang sendiri. Nanti sampai masanya kita juga akan tua, kita akan punya anak. Ada satu dosa yang dapat di dunia, di akhirat dapat lagi. Kalau ada pecandu narkoba di dunia, hidupnya nyaman, ayam, adem, tentram. Di akhirat nanti. Tapi orang yang durhaka pada orang tua, di dunia dapat, di akhirat dapat. Itu janji Allah pada Rasulullah. Rasul yang nyampaikan ke kita, siapa yang durhaka di dunia dapat, di akhirat juga akan dapat azabnya. Kenapa? Ustadz, Allah kok nggak adil? Masa di dunia sudah dapat, di akhirat dapat lagi? Di dunia dapat, lalu di akhirat, di dunia itu DP-nya, nanti di akhirat akan dapat lagi. Tidak ada gunanya kau kaya, mewah, hebat, tapi kau lukai ibumu, maka akan berenang engkau dalam penderitaan sebagaimana meleleh air matanya. Insya Allah anak, ibu, bapak semua berbakti pada orang tua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihi salam punya bapak seorang yang sangat jahat. Bukan nyembah berhala, malah tukang buat berhala. Namanya siapa? Azar. Namanya Fir'aun, dia bilang. Namanya Azar. Nama bapak Nabi Ibrahim Azar. Tapi ibunya seorang yang solihah, namanya Umailah. Bagi yang hamil, kasih nama anaknya. Nama anaknya siapa, Jeng? Umailah. Panggilan Om. Loh kok Om? Umailah, Mela. Siapa itu Umailah? Ibunya Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa maknanya? Bapaknya boleh brengsek, bapaknya boleh jahat, bapaknya boleh nakal, tapi kalau ibunya solihah, Masya Allah, akan lahir seorang anak. Namanya siapa? Ibrahim. Tapi orang kita nggak pede pakai nama Nabi. Waktu lahir dikasih nama Ibrahim. Di internet dicari nggak ketemu Ibrahim. Nama kamu siapa? Bram. Waduh, yang sudah Ibrahim ya Ibrahim aja. Dikasih nama waktu lahir, namanya anaknya siapa? Muhammad Nuh. Dicari di Twitter, Noah. Gimana ini orang? Oleh sebab itu nama itu adalah doa. Namanya baik-baik, insya Allah nasibnya baik. Makanya nama yang paling baik itu nama yang dinisbatkan kepada Asmaul Husna. Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Ghafur, Abdul Wahab, Abdul Somad.
Ada lagi nama yang bagus, namanya soleh. Makanya kita selalu berdoa, Rabbi habli minas soleh. Maka anak itu pun dipanggil soleh. Tapi orang yang soleh itu terpuji di sisi Allah, maka disebut soleh Mahmud. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, beruntunglah orang yang mendapatkan soleh dan Mahmud. Makanya selalu berdoa, Rabbi habli minas. Pernah nggak orang berdoa, Rabbi habli Abdul Somad? Nggak pernah. Orang selalunya bilang, Rabbi habli minas solehin. Waktu salam pertama untuk Nabi, Assalamualaikum ayuhan Nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis solehin. Yang diminta itu soleh. Makanya berilah nama anak soleh. Ini namanya soleh, tapi kelakuannya toleh. Toleh lawan dari kata soleh. Ini jadi ibu-ibu yang baik-baik. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih. Tanah yang subur akan menumbuhkan tanaman yang subur. Mana contoh tanah yang subur? Nih, nanti saya cuk ke tanta, ibu tersinggung. Mana tanah yang subur? Nih, tanah yang subur keluar durian, keluar palem, keluar ibu-ibu yang warna-warni. Tanah yang subur mengeluarkan tanaman yang subur, Masya Allah. Tapi tanah yang tandus, yang dikeluarkannya adalah pohon kaktus. Bunganya nggak harum, kalau dicium hidung bengkak karena kena durinya. Tapi kalau harum bunga mawar semerbak, oh indahnya dikau bagaikan mawar yang harum semerbak. So sweet. Maka ibu-ibu yang soleh dan solihah, ibu-ibu kok soleh? Ibu-ibu yang solihah inilah yang akan melahirkan anak-anak yang soleh. Makanya saya senang sekali berada di tengah pelangi merah, kuning, kelabu, hijau dan biru. Hitam, ya sama. Pokoknya semua warna lah. Maka inilah yang akan melahirkan. Tapi kalau bapaknya Nabi, istrinya nggak soleh, lahirlah anak namanya Kan'an. Bapaknya Nabi, tapi istri tidak soleh, lahir anak Kan'an. Apa kata Nabi? Siapa nama nabinya? Nabi Nuh. Nabi Nuh ya bunayya, oh my son, ya bunayya irkam ma'ana, marilah naik ke perahu bapak. Lalu apa kata jawab Kan'an? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku nggak perlu naik perahu bapak, aku cukup naik metro mini. Aku cukup naik ke atas bukit yang bisa menyelamatkan dari air yang banjir bandang. Tapi akhirnya dia tenggelam juga. Maka gara-gara apa? Istri tempat menyemai benih tanaman yang baik akan tumbuh yang baik. Maka ibu kalau punya anak laki-laki, mau menikahkan anak, jangan salah. Kamu sudah saya sekolahkan S1, S2, S3, S cendol, S teler. Masalah istri bukan urusan saya, cari sendiri. Nggak bisa, Bu. Memangnya nanti kalau dia punya anak nggak baik pendidikannya, emangnya ibu nggak tahu? Ibu tetap. Makanya bagi yang anak laki-lakinya belum nikah, buat tim fit and proper test. Ketua Ustadz Soleh, Ustadz Solmed. Tim dari jauh Ustadz Somad. Saya hanya melihat fotonya aja. Gimana nih Ustadz? Boleh? Oke. Kirim. Masalah fit and proper test, isinya, kualitasnya akan dites oleh Ustadz Solmed. Begitu juga dengan yang anak perempuan mau nikah sama laki-laki, tes juga. Yang pertama ditanya adalah din, agama. Karena kita ketika berdoa Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, agamanya duluan. Makanya orang dulu kalau datang calon mantunya dia nanya agamanya apa. Sekarang pertanyaannya berubah, wani piro. Ini yang jadi masalah. Maka pandanglah pada agamanya. Kalau agamanya kau cari, dunia akan bersimpuh di kakimu. Tapi kalau dunianya kau cari, agama belum tentu kau dapat. Mana contohnya? Inilah Sohibul Bait yang sedang kita berada di halaman ini. Dunia kau cari, belum tentu kau dapat akhirat. Agama kau cari, dapat dua-duanya. Keberuntungan.
Rabbana hab lana minas sholihin. Selanjutnya yang keempat. Tapi nanti jangan ketika pulang ada yang nanya, tadi yang ceramah siapa di rumah Ustadz Solmed? Siapa tuh Ustadz Pikun nanya-nanya mulu? Nama saya mudah ngingatnya karena selalu dalam Quran. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Nih orangnya. Yang keempat, Nabi Ibrahim, Nabi Musa nanya sama Allah, ya Allah, ya, antar kalau gua masuk surga sama siapa ya? Kata Allah, kamu akan masuk surga sama tukang jual daging. Apa? Kalau masuk surga sama ustadz masuk akal. Masuk surga sama pemimpin yang adil, oke. Masuk surga sama tukang jual daging. Nabi Musa penasaran, dia pergi ke pasar. Dia telusuri alamatnya. Waktu itu GPRS belum ada. Dia lihat, oh itu tukang jual daging. Dia lihat penampilan dari jauh, nggak meyakinkan. Kok bisa masuk surga sama dia ya? Tapi kita nggak boleh nilai orang dari casingnya. Yang penting signalnya. Untuk apa HP mantap S2 tapi Cina? Lalu kemudian ketika Nabi Musa mengikuti tukang jual daging ini, akhirnya sampai ke rumah, ternyata tukang jual daging itu tutup kios warung dagingnya sore. Selesai dia pulang ke rumah, dia potong daging. Dia ternyata chef juga. Berarti masih sadar. Kalau bisa meluruskan omongan saya, berarti sadar. Tapi kalau sudah saya bilang, chef, terserahlah Ustaz, mau chef, mau chef, memang gua pikirin. Yang penting cepat selesai. Tapi ketika dia masih bisa kritik, itu berarti antena masih lurus. Nah, selesai dia masak sup, lalu dia suap ke mulut ibunya. Mama, makan, ma. Selesai emak makan, maknya berdoa, ya Allah, masukkan anakku ke dalam surga bersama Musa. Orang masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena doa ibu. Pertanyaan, ibu pernah gak ngedoain anak, ya Allah, masukkan anakku ke dalam surga bersama Ustadz Solmed? Kagak. Belum? Belum. Ntar sholat zuhur doa, ya Allah, masukkan anakku ke dalam surga bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk surga ke dalam. Ketika dia masuk ke dalam, kenapa aku masuk ya Allah? Tapi tentu dengan pendidikan yang baik. Jangan dia minum kabut, minum tua, dibiarin aja. Mak, mau pergi sebentar ya. Ya pergilah nak, engkau sudah kudoakan masuk surga. Bukan begitu maknanya. Tetap ada. Kemana? Pulang jam berapa? Dengan siapa? Jangan hanya doa, tapi tetap ada pendidikan, protek, gak berhenti, unlimited edition. Walaupun di HP-nya dia nggak buat nama mama. Ketika ibu miss call, kebetulan HP-nya tinggal, lihat, loh, security dia buat. Nggak apa-apa. Yang penting dia selamat dunia, akhirat. Doakan. Jangan pernah mendoakan dia yang buruk-buruk. Karena ibu itu mulutnya luar biasa. Kelanjutannya, yang kelima, perempuan walaupun omongannya salah, dikabulkan Allah. Amin. Kok bisa begitu Pak Ustadz? Ada seorang laki-laki ahli ibadah namanya Juraij. Siapa namanya? Juraij. Di barat berubah menjadi George. Juraij. Juraij sejak ibadah aja, ibadah non-stop, nggak berhenti. Suatu ketika emaknya lewat, Juraij, diam dia. Karena dia mikir, ibu atau Allah? Allah lebih utama. Ibu pokoknya nggak penting. Ya Juraij, dia diam juga. Dia panggil ketiga, ya Juraij, dia diam juga. Akhirnya emaknya gondok. Terus apa kata ibunya? Allahumma la tumithu hatta turihi wujuhal mumisat. Jangan kau matikan Juraij sampai matanya melihat wanita tunasusila WTS PSK. Ini kan nggak mungkin terjadi. Mana mungkin Ustadz ngelihat PSK kecuali nonton Metro Tipu. Dari mana dia bisa ngelihat? Tapi ternyata mukjizat itu nyata, saudaraku. Apa yang terjadi? Tidak lama sesudah itu ada seorang perempuan kekenyangan.
Ada perempuan hamil. Lalu ditangkap. Siapa yang menghamili kamu, hai perempuan nakal? Dia menjawab, Josh, Juraij yang sudah melakukan ini. Akhirnya mereka datang ke tempat ibadah Juraij. Juraij, ternyata kamu pura-pura saja menjadi ahli ibadah ya. Ternyata kamu nakal. Ternyata kebaikanmu selama ini pencitraan. Akhirnya rumah ibadahnya dihancurkan rata dengan tanah dan dia akan dipancung. Kata Juraij, tunggu dulu bro, kalian jangan pancung aku, tunggu anak itu lahir, kita akan tanya anak itu. Dan ketika anak itu lahir, Juraij menusuk pusar anak itu. Ya ghulam, hai anak kecil, man abuka, who is your father? Bapak sampean siapa? Bapakmu siapa? Lalu anak itu ngejawab, apa kata anak itu? Ra'il ghanam, pengembala kambing. Maka ada anak dua yang bisa bicara ketika masih kecil. Pertama Isa alaihissalam, yang kedua anak kecil yang ditusuk oleh Juraij. Maka begitu dia dapat membuat anak kecil bicara karena punya karomah luar biasa, mereka bersimpuh sujud memuliakan Juraij dari kalangan Bani Israel. Juraij, kami akan bangun rumahmu dari emas. Jangan, cukup tanah liat seperti semula. Aku hanya ingin menunjukkan. Begitulah kalnya doa. Ibu jangan pernah mengatakan yang buruk. Hei anak setan, memang dia jadi setan beneran. Hei anak hantu, kalau marah gubernur DKI, maka dia Allah akan jadi gubernur. Dalam undangan itu kan ada terlampir yang akan datang Pak Anies Baswedan, Bang Haji Roma. Beberapa teman ngirim saya foto. Saya sangka tadi Pak Anies sudah datang. Dari gambar itu nampak Bang Roma salaman dengan Pak Anies. Lalu Bang Roma nanya, apakah engkau Ani? Bukan, aku Anies. Ada fotonya simpan. Saya tadi menduga sudah terlambat. Ini mereka udah foto-fotoan. Ternyata tidak. Itu artinya jangan percaya kepada foto. Nanti juga kalau ada yang nanya sama saya, apakah engkau soulmate? Aku somat. Dah, yang keberapa nih? Keenam. Yang keenam. Hah? Ikhtilaf nih NU sama Muhammadiyah. Hah? Itulah makanya Ustadz nggak boleh pikun. Kalau Ustadznya pikun, jamaahnya error. Oke, kita yang ke-6. Yang ke-6 adalah ketika seorang kata Nabi, nanti kalau dia datang ke sini minta doa sama dia karena doanya makbul. Sahabat heran, wong kami yang perang sama Nabi kok, masa doanya yang makbul? Pokoknya kalau dia datang ke sini minta doa sama dia, doanya makbul. Akhirnya sahabat penasaran, siapa sih orangnya? Setelah dia datang baru mereka terkejut. Ternyata dia adalah Uwais Al-Qarni yang datang dari Yaman. Selama hidup tidak pernah ketemu Nabi, matanya nggak pernah ngelihat Nabi, nggak pernah perang dengan Nabi, tapi doanya dikabulkan Allah. Kenapa? Karena dia merawat ibunya sampai mati. Maka kalau ada ibu punya ibu, ibu kok punya ibu? Ibu punya ibu, ibunya ibu sekalian. Maka jaga dia di rumah sampai mati. Ma, walaupun engkau nggak pernah berhenti, aku tetap merawatmu sampai mati, ma. Kenapa? Karena Uwais Al-Qarni doanya makbul. Makanya setiap habis acara majelis kepada Tuan Habib Fulan bin Fulan, harap berdoa kepada Allah. Doa itu dikabulkan Allah karena lidah Habib, tapi juga karena ada ibu merawat ibu-ibu, lidahnya dikabulkan Allah. Dan kita nggak tahu itu. Kita nggak bisa lihat dari casing orang. Ada orang jilbabnya panjang, ngomongnya lembut, di rumahnya ngomongnya nyelekit. Bu, puasa bu. Loh, kamu kok maksa ibu kamu puasa? Dulu waktu saya kecil dia paksa saya puasa, Pak Ustaz. Sekarang saya balas, Pak Ustaz. Ya nggak bisa. Bu, ibu bisa puasa, bu? Bisa puasa mah. Mama nggak bisa puasa? Enggak, Sarma, saya akan bayarkan fidyah. Begitu
orang paksa, orang tua saya paksa Pak Ustaz. Sebagaimana dia dulu memperlakukan saya, baru dia tahu sekarang saya ini anak durhaka. Yang paling hebat namanya durhaka. Di atas durhaka ada lagi duralek namanya. Dah, maka ibu kalau mau makbul doa, ibu mau makbul doa, maka rawatlah ibumu, rawatlah ibumu. Dah, selanjutnya yang ketujuh ini adalah luar biasa. Apa dia? Asmaul Husna. Ibu hafal Asmaul Husna? Insya Allah. Tidak ada Asmaul Husna yang diambil untuk anggota tubuh laki-laki. Biar jenderal bintang 7. Bintang 7 kan obat sakit kepala Pak Ustaz. Biar KTK kagak ada tuh. Nah, bahasa Betawi juga saya. Bahwa anggota tubuhnya diambil dari Asmaul Husna. Tapi yang ketujuh ini ada. Siapa dia? Perempuan. Ana Rahman. Aku Rahman. Syaqaqtur rahim min ismi. Rahim diambil dari namaku. Rahim yang ada di kantong. Mohon maaf. Itu bukan bahasa Indonesia. Ini rahim. Itu diambil dari Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Mirip nggak kayak Ustadz Darwin? Kalau nggak mirip, ngangguk aja untuk menyenangkan hati saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apa maknanya? Sebagaimana sayangnya Rahman, begitulah sayangnya Rahim di dalam. 9 bulan 10 hari bisa dia jaga. Padahal ini adalah tempatnya bakteri, kuman, penyakit terbesar di dunia. Tapi kita belum pernah dengar berita bahwa ada anak janin mati terkontaminasi bakteri. Pernah? Kenapa? Karena dia dijaga oleh rahim. Bayangkan kalau nggak ada rahim di dalam. Di dalam ada ayam penyet, ayam patah, ayam mati, ayam pop. Maka dia sudah bercampur dengan itu semua. Kalau nggak ada rahim di dalam, bayangkan lambung, usus besar, usus panjang, usus buntu, segala usus di dalam. Anak itu bercampur dengan sambal terasi di dalam. Maka dia dijaga oleh rahim. Tempat yang paling nyaman di dunia adalah rahim. Inilah yang paling diingin-inginkan oleh IBI, Ikatan Bencong Internasional. Kalau masalah wajah bisa operasi plastik. Di Thailand Miss Universe lebih cantik daripada perempuan. Tapi untuk buat rahim, no, kau tak bisa saudaraku. Makanya kalau ada perempuan diponis sama dokter, ibu rahimnya mesti dibuang karena ada operasi kista, nanti rahimnya akan hilang. Jadi saya rahimnya hilang. Si ibu nangis, bapak senyum. Kan buktinya banyak yang senyum. Maka oleh sebab itu ibu yang punya rahim, jagalah rahimmu. Oh ibu-ibu, jaga rahimmu bu. Jangan sampai dia dikotori oleh kanker serviks. Ustadz kayak tahu aja, pura-pura tahu aja. Nah, jaga dia, karena dia akan diminta pertanggungjawaban. Dan manusia hanya ada satu Asmaul Husna, diambil dari akar katanya. Ana Rahman, aku Rahim. Syaqaqtur Rahim. Ana Rahman, aku Rahman. Syaqaqtur Rahim wa ja'altu lahu isman min ismi. Rahim diambil dari namaku. Man wasalahu wasaltuhu. Siapa yang menyambung tali silaturahim, maka aku sambung hubungan dengan dia. Makanya disebut dengan silaturahim. Kajian di kediaman kita Ustadz Solmed setiap hari Sabtu awal bulan. Maka setiap Sabtu awal bulan niat datang untuk silaturahim. Ketika ibu ketemu, assalamualaikum ibu, assalamualaikum, itu nggak benar secara tajwid. Tanya Ustadz Darwin, assalamualaikum, karena nggak ada huruf waw di situ. Kecuali assalamualaikum atau assalamualaikum. Jangan semua dipanjangin. Makanya belajar tajwid. Alhamdulillah, ntar Ustadz Salmet menghadirkan Ustadz dari Riau, Ustadz dari
Papua. Papua ada ustadz? Ada. Kirain Papua Koteka doang. Ada. Terceramah, ada yang qari mengingatkan kita. Ini semua amat sangat penting. Nah, disitulah kemuliaan silaturahim. Silatu nyambung, lengket, erat, rapat, dekat. Rahim, rahim. Saya masuk ke rahim ibu saya. Ibu masuk ke rahim ibunya, ibu-ibu sekalian. Lalu kita terpisah oleh rahim yang banyak. Kebetulan ibu masuk ke rahimnya orang Jawa. Begitu lahir, jenenge siapa? Juminten. Kebetulan bapak masuk ke rahim orang Minangkabau. Begitu lahir jadi orang Padang. Sia nama kok? Orang awak bana. Kebetulan masuk rahim ke dalam rahim orang Tapanuli Selatan. Jadi orang Mandailing. Aduh margamu. Margarit. Olo masude. Kebetulan masuk ke rahim orang Australia. Begitu lahir, wow, amazing. Welcome to the world. Masalah kita masuk ke rahim siapa, itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah Subhanahu. Dan kita nggak pernah bisa request. Kalau bisa, nggak pernah malaikat datang bawa kertas multiple choice. A, Afrika. B, Asia. C, Australia. Kalau pengen, saya maunya ya paling nggak kayak David Beckham lah. Mata biru, hidung mancung, rambut pirang. Siapa yang mau PSN hitam hidup lagi? Oleh sebab itu syukuri saja nikmat Allah ini. Ada hikmah di balik itu. Tapi yang jelas sambung silaturahim. Setiap Sabtu awal bulan 4D. Datang, duduk, diam, dengar. Ngantuk-ngantuk dikit diampuni Allah SWT. Karena biasa Ustadz ngajak Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah Minal Khataya. Wis, ngantuknya hilang. Enggak hilang juga cuci muka. Airnya mana? Tuh. Lanjut lagi. Yang keberapa? Yang ke-8, perempuan itu menjadi masuk surga karena menutup aurat. La yadkhulul jannah, enggak masuk surga. Dayus. D, pakai D, bukan G. Dayus. Kalau gayus, nah itu hari gini enggak bayar pajak, apa kata gayus? Yang enggak masuk surga itu dayus. Sahabat nanya, "Mad dayus Rasulullah?" Dayus itu siapa Rasulullah? Alladzi yuqirru ala ahlihi, membiarkan perempuan tidak menutup aurat. Maka ibu menjadi penentu suami ibu masuk surga apa enggak. Ibu ingin suaminya masuk surga? Ingin. Ibu pengen anaknya masuk surga? Pengen. Penentunya adalah ibu, anak perempuan. Saya senang bukan main. Dari depan pintu sampai ujung, sampai ke dalam, ngelihat semuanya menutup aurat. Dari ujung sono sampai ujung sini jilbabnya panjang. Padahal ini DKI, ibu kota negara, katanya metropolitan. Saya nggak ngebayangin nih semua nutup aurat. Bayangan saya seperti di sinetron-sinetron. Di sinetron kami kan di daerah nggak tahu Jakarta. Taunya di sinetron itu orang pakai baju minimalis. Ada dulu pasang bendera setengah tiang, rok setengah tiang sekarang. Ada model baju dari Inggris namanya you can see. You, kamu, can, bisa, see, ngelihat. You can see, kamu bisa ngelihat ketiak bini saya. Tapi ternyata begitu sampai di majelis, Masya Allah, Ar-Raudatul Mahmudah. Raudah artinya taman. Dan ciri dari taman itu karpetnya hijau. Ciri taman Raudah, alhamdulillah, sampai ke dinding hijau. Lalu kami yang di sini Pak Ustadz masih dalam taman Raudah. Ar-Raudatul Mahmudah, taman yang terpuji. Oleh sebab itu maka jaga tutup aurat. Tanpa ditulis. Ada yang nulis kawasan wajib berbusana muslimah. Tapi ini nggak ditulis. Orang langsung datang. Ada juga perempuan sekarang pakai jilbab, tapi namanya hijabers. Mantap. Tapi ada model hijab namanya hijab pasrah tapi tak rela. Gimana tuh Ustaz? Belakang pasrah, depan nggak rela.
Adik pergi dulu ya. Itu namanya hijab pasrah tapi tak rela. Ada lagi model hijab namanya hijab sakratul maut. Jadi ada kain panjang, itu dililit ke atas, lilit sampai di leher. Terus makan. Dia yang makan, kita yang khawatir. Tadi saya diajak sama Ustadz Solmed, Ustadz ntar jangan sampai nggak makan di sini. Saya jawab insya Allah. Kenapa saya mau? Karena nggak ada yang mengkhawatirkan. Saya terus terang kalau ngelihat ada perempuan pakai gini, saya khawatir dia yang udah mati. Nanti dipanggil kepada Ustadz Somad Arab bersedia menjadi imam sholat jenazah. Masya Allah. Ibu lah yang menentukan suami masuk surga atau tidak. Makanya ibu jangan galak-galak sama suami, karena dia mengajak ibu untuk menggiring masuk ke dalam surga jannatun. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Dia ngajak ibu ke jalan yang benar. Jangan marah. Masalah aku masuk surga atau bukan, itu kan urusanmu, Mas. Kamu cukup kasih uang belanja aja. Nggak bisa gitu. Ketika sudah menikah, maka semua jadi tanggung jawab dia. Kadang kita kasihan juga sama laki-laki ini. Sudah bebannya berat, nggak ada yang bela. Perempuan sekarang ada yang bela. Namanya apa? Komisi Pembela Perempuan. Kami ini nggak ada. Maka tolong Ustadz Solmed usulkan ke gubernur supaya dibuatkan komisi pembela laki-laki. Sudah banyak betul laki-laki ini teraniaya. Di kantor ditekan atasan, di jalan ditangkap polisi, di rumah ditekan istri, akhirnya stres, stroke, mati. Kasihan nasibmu laki-laki. Menetes air mata kita. Saya baru kali ini ceramah, padahal mestinya grogi nih depan Ustadz Solmed. Tapi kenapa saya rasanya plong aja? Rasa-rasa sudah lama bertemu dan berteman. Ustadz aja yang kepedean. Karena Bapak Ibu hatinya terbuka. Hati terbuka namanya open heart. Berapa banyak orang buka open house. Rumah terbuka, hati tertutup. Dibuka open house Idul Fitri, ayam panggang, ikan, gulai, semua. Tapi orang nggak mau datang. Kenapa? Hatimu tertutup, Mas. Maka bukalah hati. Buka hati, jangan buka jilbab. Buka hati, kepala tetap kau tutup, tapi hati terbuka. Selanjutnya yang ke-9. Yang ke-9 itu adalah man tazawwaja, siapa yang menikah. Tentu laki-laki menikahi perempuan. Kalau laki-laki menikahi laki-laki namanya hombreng. Bagi yang masih lajang segeralah berobat. Nama programnya Be a Man. Jadilah jantan yang perkasa. Kalau ada bakat anak, menantu, ponakan kita yang mulai melambai-lambai, ikutkan karate. Ikut karate. Hai! Walaupun awal-awalnya mungkin hai! Terus, big man, latih. Masuk sepak bola. Nah, kalau dia memang benar laki-laki, gitu nampak bola, dia akan kejar, dia tendang, dia goreng, masuk. Tapi kalau dia ambil bola, untuk kamu aja ya. Oh, ini harus diobati, diperbaiki. Nih, ini saya yakin jamaah banyak yang heran lihat ceramah saya. Kok tiba-tiba berubah nih Ustaz Somad? Maka jagalah anak cucu. Kenapa? Laki-laki imannya setengah. Laki-laki imannya setengah. Lalu setengahnya di mana? Man tazawwaja, ketika dia menikahi ibu sekalian, barulah imannya sempurna. Makanya seorang suami akan berkata kepada istrinya, "Oh, dikau penyempurna imanku." Mama pergi sebentar ya, Pak. Jangan lama-lama ya, setengah imanku. Karena aku khawatir kalau kau pergi lama, aku akan cari setengah yang lain. Oleh sebab itu, maka jagalah setengah iman ini dengan baik, insya Allah. Dulu yang lajang-lajang, yang masih belum menikah, yang masih bujangan, ketika dia sholat sendiri ngadap ke arah kiblat. Mana kiblat nih? Usolli bagi yang NU, usolli sunnatat tahajud rakaataini
lillah ta'ala. Yang NU, yang Muhammadiyah enggak pakai usolli. Niat saja dalam hati. Tapi setelah dia menikah, maka imannya sudah sempurna karena dia sudah punya makmum, bukan mak-mak, makmum. Akhirnya dialah yang akan membangunkan istrinya di tengah malam. Dia ambil air, dia siramkan ke wajah istrinya. Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang baru 2 bulan, oh, wake up my honey, wake up my darling. Masya Allah. Apa judul kita malam ini, Kanda? Di bawah mihrab cinta. Dibentangnya sajadah. Oh, bentang saja. Istri di belakang, suami depan. Majulah Kanda. Baiklah. Memang dulu banyak yang datang ke rumah ingin meminangku. Ada yang datang naik Pajero Sport, kutolak. Ada yang datang naik Fortune, kutolak. Kaulah yang kuterima karena kulihat wajahmu tanda-tanda primus. Pria muka soleh. Akhirnya dia pun majulah ke depan. Bibit, bebet, bobot. Sudah hujan. Sabar. Maju dia ke depan. Majulah si imam tadi ke depan. Allahu Akbar. Sampai salam nggak bunyi. Loh, ini kan imam sholat tahajud, itu bunyi apa nggak bunyi? Ketahuan nggak pernah tahajud sama suami. Ketahuan. Sholat tahajud bunyi, Bu. Lihat sholat tahajud di Masjidil Haram. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Bunyi tahajud. Selesai sholat istrinya nanya, Mas, kok nggak bunyi? Kata suaminya, bersyukurlah Adinda, kebetulan engkau dapat imam silent. Hanya bergetar-getar aja dikit. Allahu Akbar. Ibu jangan nuntut macem-macem. Dia sudah mau bangun malam tahajud, sudah alhamdulillah. Jangan, itulah bisa nikah sama kamu. Kenapa nggak Kori Internasional yang dari Medan itu kemarin? Ibu sudah mau, daripada dapat suami pecandu narkoba, pulangnya malam mulutnya bau hantu, bau setan. Masih syukur dia mau jadi imam. Maka ibu katakan dengan ketenangan hati, aku senang melihatmu Kanda, walaupun kau imam silent. Dia sedang dalam proses. Dia sekarang sedang latihan di kantornya. Kata ustadznya, Bapak kalau mau latihan jadi imam, mulai dari sholat yang nggak pesuara, sholat zuhur. Kalau mau jadi imam jangan langsung sholat subuh, walaupun 2 rakaatnya panjang. Maka langsung sholat zuhur. Yang laki-laki mau latihan imam, langsung jadi sholat zuhur. Allahu Akbar. Modalnya Allah aja. Nah, salah bacaan apa yang tahu? Orang nggak bersuara kok. Nah, kalau doa belum hafal, maka pakai mazhab yang doanya nggak kuat. Bapak Ibu sekalian, kebetulan saya jadi imam, kita pakai mazhab yang doanya nggak kuat. Tapi kalau sudah hafal, tapi agak kurang-kurang lancar, boleh cepat, nggak apa-apa. Maut, maut. Kok maut mulu, Ustaz? Sekarang soalnya banyak banjir, acara sambar petir, angin puting beliung. Setelah doanya hafal baru, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Dan seterusnya. Kita lanjutkan. Saya khawatir hujan, sudah hampir ditumpahkan malaikat dari atas. Tapi kata malaikat, jangan dulu, karena ada yang ceramah. Tinggal 1 lagi, habis itu selesai. Ahlan wa sahlan bihudur habaib al-afadil, nafa'anallahu bi ghaziri ulumihim insyaallah, amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, yang ke-10, ibu-ibu mesti siap nerima resiko. Berani nerima resiko. Life is take risk. Hidup adalah berani nerima resiko. Resiko cantik adalah jelek. Resiko jelek mati. Perempuan itu seperti bunga. Bunga itu akan kembang. Setelah kembang harum semerbak. Setelah itu layu mati.
Maka ibu-ibu yang sudah layu, jangan memaksakan diri untuk tidak layu. Satu-satunya bunga yang nggak layu cuman satu, bunga plastik. Iya. Sekarang banyak perempuan ingin nggak layu-layu, akhirnya pipi plastik, dagu plastik. Udah jelas dagu orang Indonesia pendek, mau dagu Joda Akbar, akhirnya di belah tengah, oh cut bray. Hidung panjang, itu yang plastik cuman bertahan paling lama 2 tahun. Setelah itu maka dia tidak menyatu dengan kulit karena dia silikon plastik. Akhirnya misah, hidung panjang, dagu panjang. Tinggal ambil sapu lidi, ikut main film Harry Potter, nenek sihir. Sekarang orang semuanya cantik luar biasa, tapi semuanya plastik, sampai alis mata plastik. Lentik bukan main. Oh, ketika ada bakar sampah lain. Ini jangan sampai ada plastik di. Maka suami mesti tegar mengatakan, hai istriku, bagaimanapun keadaanmu, aku tetap menerimamu apa adanya. Karena yang penting bagiku adalah inner beauty, kecantikan dari dalam. Untuk apa wajahmu putih tapi tanganmu hitam? Karena bedak Kelly 2 inci. Ayo cepat. Ini hari Sabtu pertama antar macet, kita nggak ketemu dengan kajian. Ustaz saya berangkat. Lupa sampai di tempat kajian, orang senyum, kita senyum. Yang disenyumin orang kita. Ketika dilihat di kaca, waduh, sebelah biru sebelah hijau. Astagfirullah. Kata orang Melayu, perempuan yang cantik itu luar biasa. Rambutnya terurai bak mayang merekah. Mayang merekah Pak Ustaz, mayang terurai rambutnya. Itu ada mayang palam terurai, tapi itu yang sudah rontok. Kalau mau lihat mayang sedang terurai, indah. Alis matamu bak semut beriring, bibirmu bak delima merekah, pipimu bak pauh dilayang, kata sastra orang Melayu. Tapi sekarang setelah 20 tahun apa yang terjadi? Alismu tak lagi seperti semut beriring, seperti PS Baris. Bibirmu tak lagi seperti delima merekah, seperti semangka hampir bosok. Maka pada saat itu suami, jangan kau beralih kepada yang lain, kaulah yang pertama dan terakhir. Kalaupun berpisah, biarlah kita berpisah karena Allah. Kalaupun kita berakhir karena nyawa putus sudah. Jangan seperti yang tertulis di gerobak truk. Bukan perpisahan yang kutangisi, tapi cara yang gak enak. Oleh sebab itu maka insya Allah jaga yang baik. Ini udah jelas rambut. Ustadz sudah bolak-balik mengatakan jangan cukur alis mata, jangan potong. Ini Ustadz Somad, mohon maaf ya, cuman dikit doang, tapi tangan udah gemeteran. Akhirnya salah potong, habis. Waduh, gimana nih? Gak mungkin satu, gak mungkin pergi kondangan sebelah. Emang gaya apa dia di Corbuzier? Akhirnya dipotong dua-dua, hilang. Wah, gimana nih? Teman dah bolak-balik miss call, gimana jam berangkat jam berapa? Akhirnya untung ada terlihat white, ada spidol. Alhamdulillah. Masang sebelah. Selamat. Ya, jadi kita berangkat. Kami udah nunggu depan. Oke, I'm coming. Berangkat sampai di tempat pesta walimah. Makan daging rendang panas, AC mati. Panasnya. Rontok keringat. Panas sekarang ya? Iya, panas. Akhirnya pulang ke rumah. Sampai di rumah mati lampu, ketok pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suami buka, dia ucap Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu